Shalom guys, excited banget bisa jumpa dengan kalian dan saya percaya kalian juga excited banget bisa beribadah lagi bersama-sama. And welcome back to our youth online service this week. So teman-teman, sebelum kita memuji Tuhan bersama-sama, kita mau siapkan hati kita mau sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih penyertaan-Mu selama seminggu ini Tuhan. Sehingga kami Tuhan sekarang bisa sama-sama beribadah lagi Tuhan meskipun secara online Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, penyertaan-Mu ada di setiap kami Tuhan, dimanapun kami beribadah Tuhan. Sertai Tuhan ibadah kami dari awal, tengah hingga akhir Tuhan. Engkau yang menyertai, Engkau sendiri yang berkata-kata kepada setiap dari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan yang mau menyembah Tuhan bersama-sama, sama-sama kita katakan, amin. Shalom semuanya, malam hari ini kita mau membawa pujian, kita mau bersatu memuji Tuhan kita, amin. Amin. Mari sama-sama kita nyanyikan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji dan gloria. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sekali lagi. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Nyanyikan Gloria. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria,
glory bagi Tuhan kita, amin. Kita percaya bahwa Tuhan kita layak disembah. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau mendengarkan setiap seruan dari hati kami. Mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Haleluya. Tuhan, pada malam hari ini kami mau nyanyikan hosana bagi Engkau Tuhan. Sebab Engkau layak kami tinggikan, sebab Engkau Raja yang layak kami tinggikan Tuhan. Haleluya.
Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kita agungkan Tuhan kita. Ku agungkan Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Mari kita nyanyikan Hosana bagi
Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku agungkan Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah, dan layak disembah, dan layak disembah. Haleluya. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Haleluya. Bapa, kami percaya Tuhan Kau beserta dengan setiap dari kami. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya Roh-Mu beserta dengan kami. Walaupun melalui ibadah online Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Roh-Mu juga hadir di setiap tempat kami Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan pada saat ini kami mau juga mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau memberkati hamba-Mu, biarlah apapun yang Dia katakan, apapun yang Dia difirmankan Tuhan, biarlah setiap dari kami Tuhan berikan kami kefokusan hati supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu, kami mau menjadi pelaku dari firman-Mu juga. Tuhan, kami serahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Hayo, shalom semuanya. Gimana kabarnya? Hope you are doing well. Dan kalau kalian doing well, kalian sudah siap dengarkan firman Tuhan, kasih emoji apa aja, kasih komen apa aja, dan nunjukin kalau kalian sudah siap dengarkan firman Tuhan. Dan tunjukkan kalau kalian benar-benar semangat dan kalian merasakan hadirat Tuhan di tempat kalian, dimanapun kalian berada. Kasih waktu kalian 3, 2, 1. Oke. Aku yakin kalian semua sudah semangat dan sudah nggak sabar lagi mau dengarkan firman Tuhan, dan kalian sudah kasih banyak banget emoji di kolom live chat. Dan tanpa tunggu lama-lama, mari kita mau dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita berdoa dulu. Bapa surga, terima kasih karena Engkau baik, terima kasih karena Engkau telah memimpin kami dari awal kami pagi hingga saat ini. Tuhan, sekarang kami mau siap dengarkan firman-Mu. Engkau tuntun kami, bimbing kami, ajar kami Tuhan untuk mengerti firman-Mu, supaya kami bisa renungkan firman-Mu itu siang dan malam, sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu ada rema baru, ada inspirasi baru yang kami dapatkan dari firman-Mu, sehingga semakin hari kami bisa semakin hidup seperti Engkau, makin punya karakter Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu, kami juga serahkan hati pikiran kami ke dalam tangan-Mu, berkuasalah atas hati pikiran kami, sehingga kami hanya fokus kepada-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga berkati setiap kami dimanapun kami berada, baik kami di ruang tamu maupun di kamar tidur kami, di atas tempat tidur, dimanapun kami berada Tuhan, biarlah kami bisa terus merasakan hadirat-Mu yang luar biasa nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dengan doa kami sudah siap mendengarkan firman-Mu, dan semua yang sudah siap sama-sama kita katakan amin. Oke. Jadi berapa hari lalu tuh saya ngeliat ada video di Towing, video ada anak kecil umur 1 tahun 8 bulan. Kelihatannya tuh karena dia udah lama, udah sering dijagain kakeknya, lama banget dijagain kakeknya. Jadi dia ikutin, waktu dia jalan itu dia ngikutin cara jalan kakeknya. Tangannya di belakang, terus dia agak membongkok dikit, terus dia jalan deh. Kakeknya kemana, dia ikutin tuh cara jalannya persis. Dan kalian sadar gak sih, sebenarnya anak-anak yang masih umur balita itu, mereka cenderung seringnya itu mereka ngikutin cara jalan orang tua atau cara ngomong orang tua. Kadang mereka ngikutin cara marahnya orang tua. Mungkin kalau kalian udah lupa, kalian bisa perhatiin anak-anak sekolah minggu aja deh.
atau teman-teman anak-anak tetangga mungkin, atau adik kalian ada yang masih kecil, kalian bisa perhatiin waktu mereka lagi senang, mereka gaya senang mereka mirip siapa? Waktu mereka lagi ngomong, gaya ngomong mereka mirip siapa? Nah, kita aja itu kita bisa nggak sengaja kita niruin cara ngomong teman kita, ya kan? Ada yang kita mungkin niruin idola kita, ada yang niruin cara pakaiannya, cara berjalannya, cara ngomongnya, cara ketawanya gitu mungkin. Nah, tapi kalian pernah pikir nggak sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kita harusnya tuh mirip siapa sih? Nah, kita bisa baca sekarang di Efesus pasal 5 ayat 1 dan 2. Mari kita baca sama-sama. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Nah, kalau di terjemahan firman Allah yang hidup, itu di terjemahannya begini nih. Saudara, hendaklah saudara mengikuti teladan Allah sebagaimana seorang anak yang sangat dikasihi mengikuti teladan ayahnya. Terus di terjemahan ESV itu English Standard Version itu dikatakan be imitators of God. Artinya harus jadi peniru Allah. Terus di terjemahan versi mudah dibaca, terjemahnya begini. Berusaha menjadi seperti Dia. Dia ini Tuhan. Nah, jadi dari ayat ini Efesus 5 ayat 1-2 kita bisa tahu kalau setiap orang Kristen, orang percaya harus jadi seperti Kristus. Nah, kalau ngomong soal jadi seperti Kristus, kalian teringat lagu apa? Kalau saya teringat lagu Jadi Sepertimu yang dinyanyikan oleh True Worshippers. Refnya seperti ini nih. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan, biar mataku seperti matamu dan pancarkan kasihmu, ku mau jadi sepertimu. Jadi, gimana sih caranya supaya kita bisa jadi seperti Tuhan? Kenapa kita harus jadi seperti Tuhan? Cara untuk jadi seperti Tuhan itu adalah dengan memiliki hubungan pribadi dengan Kristus dan mempelajari firman Tuhan. Nah, di 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 itu dikatakan, kalau kita mengaku kita itu ada di dalam Tuhan, kalau kita mengatakan kita itu ada di dalam Tuhan, kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dan di dalam Alkitab itu tertulis semua karakter Kristus. Kalian mau cari karakter Kristus seperti apa? Karakter Kristus yang ramah, yang pengasih, yang berbelas kasihan, semuanya bisa ditemukan di dalam Alkitab. Dari perjanjian baru, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, itu kita bisa lihat karakter Tuhan itu seperti apa. Tapi hari ini kita cuma mau fokus 3 hal yang bisa kita pelajari dari Tuhan Yesus. Apa sih? Gimana sih caranya supaya kita bisa sama seperti Kristus? Ada 3 cara. Oke, jadi mari kita baca di Filipi pasal 2 ayat 5-8. Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, Alkitab nggak pernah mendeskripsikan tinggi badannya Tuhan Yesus berapa, berat badannya berapa, rambutnya panjang atau pendek, atau kulitnya terang atau gelap, cara jalannya itu seperti apa. Nggak pernah dideskripsikan seperti itu. Kenapa? Karena bukan penampilan luarnya Tuhan Yesus yang harus kita tiru, melainkan karakter Kristus yang harus kita tiru. Nah, kalian pernah lihat nggak orang yang cosplay? Orang yang cosplay itu kan niru penampilan luar karakter yang mereka cosplay kan? Mungkin mereka juga niru cara ngomongnya, mereka niru ekspresi wajahnya, mereka niru makeupnya, bajunya, semuanya. Tapi itu cuma penampilan luar yang mereka tiru. Kalau kita meniru Tuhan Yesus,
tidak diimbangi dengan motivasi kita untuk mengasihi sesama, untuk taat pada firman Tuhan, ya apa bedanya kita dengan cosplayer? Ya kita cuma cosplay Tuhan Yesus seperti apa. Jadi apa aja sih yang harus kita pelajari dari Tuhan Yesus? Apa aja yang harus kita lakukan supaya kita bisa meniru Tuhan Yesus dan hidup seperti Dia? Yang pertama adalah kita harus mengasihi sama seperti Tuhan Yesus telah mengasihi kita dan sebagaimana Tuhan Yesus mengasihi Bapa yang di surga. Tuhan Yesus itu teladan utama kita dalam mengasihi. Kita bisa baca itu di Filipi pasal 2 tadi, ayat 6-7. Itu menunjukkan banget kasih Tuhan itu seperti apa. Karena kalau bukan karena kasih Tuhan, Tuhan gak mungkin datang ke dunia ini. Kan Tuhan itu Tuhan. Tuhan itu 100% Tuhan. Jadi kita manusia sebenarnya kita punya gambaran Tuhan. Kita itu diciptakan sesuai dengan gambaran Tuhan, yang artinya kita punya karakter Kristus, kita punya semua yang baik yang terdapat dalam Tuhan. Ya bedanya kita manusia, Dia Tuhan. Nah, Tuhan Yesus tuh begitu mengasihi kita. Kita bisa lihat dari mana sih? Dari Yohanes pasal 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, kita tahu manusia awalnya itu kan diciptakan sesuai gambaran Tuhan. Tapi waktu manusia jatuh ke dalam dosa, gambaran Tuhan di dalam manusia itu jadi rusak. Tapi puji Tuhan, Tuhan begitu baik, Tuhan tetap mengasihi manusia, Tuhan tetap tidak menyerah. He never gives up on us. Tuhan tetap mau menyelamatkan manusia. Gimana caranya? Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, waktu sebelum mereka diusir dari Taman Eden, Tuhan membuat pakaian untuk mereka. Dan Tuhan menjanjikan bahwa Dia akan menyelamatkan umat manusia. Jadi kalau kita mau lihat ya, itu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, asalkan manusia yang berdosa itu mau kembali kepada Tuhan, mau mengakui dosa mereka dan berubah dari hidup mereka yang berdosa itu, Tuhan akan mengampuni dan Tuhan akan tetap mengasihi manusia yang berdosa tadi. Nah, Yohanes pasal 15 ayat 13, Tuhan Yesus tuh bilang gini, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi dari sini kita tuh bisa lihat Tuhan Yesus yang sebagai Tuhan, Dia begitu mengasihi kita sehingga Ia mau memberikan nyawanya untuk kita. That's why kita harus mengasihi sama seperti Kristus telah mengasihi kita. Firman Tuhan tuh mengajarkan kita untuk mengasihi kan. Firman Tuhan tuh mengajarkan kita untuk mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap akal budi kita. Dan mengasihi sesama kita manusia sama seperti kita mengasihi diri sendiri. Mungkin ada yang bilang, susah lah mau mengasihi orang lain, apalagi orang yang udah bersalah, apalagi orang yang aku benci, apalagi orang yang aku gak suka. Susah mau mengasihi orang itu. Ya gak gampang. Siapa bilang mengasihi itu gampang? Kalau mengasihi orang lain itu gampang, ya kita pasti mengasihi orang lain dengan gampang. Tapi justru karena mengasihi itu susah, mengasihi itu ada sesuatu yang harus kita korbankan. Apa yang kita korbankan? Kalau ada orang yang kita nggak suka, kita harus korbankan rasa kita nggak suka itu supaya kita bisa mengasihi orang lain kan, supaya kita bisa mengasihi orang itu kan. Jadi kita kalau mau hidup seperti Kristus, kita harus meninggalkan setiap rasa yang gak senang, rasa gak suka, rasa benci, rasa dendam. Kita harus tinggalkan itu semua supaya kita bisa mengasihi teman kita, saudara kita, atau orang-orang di sekitar kita sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri, sama seperti kita mengasihi Tuhan. Karena di 1 Yohanes itu juga dikatakan, kalau kita gak mengasihi manusia yang kelihatan, gimana caranya kita bisa mengasihi Tuhan yang gak kelihatan? Jadi supaya kita bisa menjadi seperti Kristus, kita benar-benar harus mengerti kenapa kita mengasihi. Kenapa Tuhan mengasihi kita. Apa tujuannya supaya kita bisa mengasihi manusia juga, itu seperti apa. Nah, jadi waktu kita memilih untuk mengasihi sesama, itu berarti kita lagi
hidup seperti Kristus. Di Efesus pasal 4 ayat 32 tuh mengingatkan kita, tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kenapa ada ayat ini? Karena itu tadi, mengasihi orang yang kita nggak suka tuh susah. Tapi hal itu menjadi mungkin kalau kita mengampuni mereka sebagaimana Tuhan sudah mengampuni kita. Oke, jadi yang poin pertama kan, kita harus mengasihi manusia sesama kita, sama seperti Tuhan sudah mengasihi kita. Kita juga harus mengasihi Tuhan sebagaimana Tuhan Yesus juga mengasihi Bapanya yang di surga. Poin yang kedua adalah kita harus memiliki kerendahan hati yang seperti Kristus. Jadi di Filipi pasal 2 ayat 2-4, Paulus menasihati jemaat di Filipi supaya mereka punya kerendahan hati. Nah, Filipi pasal 2 ayat 2-4 tertulisnya begini. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, kalau kita mau mengikuti teladan Kristus, kita harus belajar untuk melayani kebutuhan dan kepentingan orang lain, bukan kepentingan diri kita sendiri. Tadi kita udah baca juga kan di Filipi pasal 2 ayat 8, ketika Tuhan sebagai manusia, dia merendahkan dirinya dan taat, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Nah, Tuhan Yesus tuh bisa aja sih dia nggak datang ke dunia ini, karena dia Tuhan. Kalau Tuhan nggak mengasihi kita, dia bisa aja bilang, bodoh amat lah. Tapi justru karena Tuhan Yesus itu mengasihi kita, makanya dia yang penuh kasih, dia datang ke dunia ini, merendahkan dirinya menjadi manusia. Dia nggak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sesuatu yang harus dipertahankan. Nah, Matius pasal 20 ayat 28 dan Markus 10 ayat 45, di situ Tuhan Yesus bilang sendiri, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Jadi mari kita belajar dari Tuhan Yesus, peduli dengan orang-orang sekitar kita dan kepentingan sama kita. Kita harus menanggalkan kesombongan kita harus menanggalkan ego kita supaya kita bisa melayani orang lain. Kalau kita masih punya rasa nggak sreg, atau kita masih punya karakter yang bukan karakter Kristus, kita nggak bisa, susah untuk kita untuk melayani orang lain, melayani saudara kita, dan punya cara pikirnya Tuhan Yesus. Efesus pasal 4 ayat 2 juga mengingatkan kita, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Terus Matius pasal 11 ayat 29, Tuhan Yesus juga bilang, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi Tuhan Yesus sendiri juga bilang, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi kalau Tuhan Yesus sudah bilang belajar kepadaku, ya kita harus belajar dong dari Tuhan Yesus. Kita belajar kepada Tuhan Yesus, belajar gimana caranya Tuhan Yesus mengasihi sesama, bagaimana Tuhan Yesus juga melayani sesama. Jadi yang pertama tadi kan kita harus mengasihi sama seperti Tuhan Yesus mengasihi. Yang kedua, kita harus merendahkan hati sama seperti Tuhan Yesus juga merendahkan hatinya. Yang ketiga, kita harus taat seperti Tuhan Yesus. Jadi di Filipi pasal 2 ayat 8 tadi kita bacakan, dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi dalam ayat mana lagi kita bisa lihat ketaatan Tuhan Yesus? Waktu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani sebelum dia ditangkap, di Matius 26 ayat 39, Markus 14 ayat 36, Lukas 22 ayat 42, kita bisa lihat waktu Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus bilang, ya Bapakku, dalam doanya, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Tuhan Yesus itu 100% Tuhan. Tapi dalam keadaannya sebagai manusia, Tuhan Yesus juga merasa sedih, Tuhan Yesus juga merasa gentar.
Mungkin perasaan Tuhan waktu itu dalam keadaan manusia itu dia mempertanyakan, why me? Kenapa harus aku? Waktu Tuhan Yesus mendoakan doa itu, mungkin secara tersirat itu kita bisa lihat Tuhan Yesus mempertanyakan, why me? Tapi kita lihat di doanya Tuhan Yesus bilang apa? Janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Kita bisa lihat ketaatan Tuhan Yesus. So, kalau Tuhan Yesus aja taat pada kehendak Bapa, kita sebagai pengikut Kristus, kita sebagai anak-anak Tuhan yang mau meniru hidup Tuhan Yesus, kita juga harus taat pada Tuhan. Mungkin ada yang dari kalian yang struggle, bilang, aduh susah deh mau taat, aku terganggu deh dengan ini, aku terganggu deh dengan itu. Nah, 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 dikatakan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi kalau kita mau mengaku bahwa kita mengenal Tuhan, kita itu anak-anak Allah, kita itu pengikut-pengikut Kristus, kita harus melakukan perintah-perintah Tuhan. Perintah-perintah Tuhan tuh di mana kita bisa lihat? Di Alkitab. Jadi baca Alkitab tiap hari, renungkan firman Tuhan tiap hari. Mazmur 1 bilang apa? Renungkanlah, ku renungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita harus merenungkan firman Tuhan, Taurat Tuhan siang dan malam. Karena kalau kita nggak kenal firman Tuhan, gimana kita mau taat pada firman Tuhan? Ya kan? Jadi waktu kita memilih untuk taat, walaupun sakit, taat itu susah loh. Taat itu, waktu kita mau taat, banyak yang harus kita korbankan. Rasa sakit, rasa susah, rasa enggak nyaman. Itu semua harus kita tanggalkan, itu semua harus kita tinggalkan. Dan waktu kita meninggalkan setiap rasa-rasa negatif, pikiran-pikiran negatif itu, kita lagi mengizinkan Tuhan untuk membentuk kita, supaya kita bisa semakin taat, dan kita semakin hari semakin jadi seperti Tuhan Yesus. Jadi kesimpulannya adalah, sebagai anak-anak Allah, pengikut Kristus, dan peniru-peniru Kristus, hal yang harus kita lakukan adalah kita harus mengasihi Tuhan seperti Tuhan juga mengasihi kita. Kita harus taat pada Tuhan, dan kita harus rendah hati melayani sesama. Sama seperti Tuhan Yesus juga datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. So kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kita. Karena itu firman Tuhan, itu perintah Tuhan yang Tuhan kasih untuk kita. Dan yang paling utama adalah mengasihi sesama kita, sama seperti kita mengasihi diri sendiri. Dan supaya kita bisa menunjukkan kasih kita kepada orang lain, ya kita harus rendah hati, kita harus taat pada Tuhan. Kalau kita nggak taat pada Tuhan, susah dong kita untuk mau mengasihi orang lain, ya kan? So, kalau kalian sudah siap untuk jadi peniru-peniru Kristus, mari sekali lagi kalian kasih emoji senang, emoji api di kolom live chat. Sudah siap kan? Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak surga, terima kasih karena Engkau baik. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah Engkau sampaikan pada kami. Terima kasih karena Engkau telah mengajar kami untuk menjadi peniru-peniru-Mu. Untuk kami menjadi anak-anak-Mu yang mengikuti teladan, layaknya seorang anak mengikuti teladan ayahnya. Bapak, hamba mau berdoa sekarang untuk setiap anak-anak youth, teman-teman kami, setiap kami yang ada di YouTube sekarang ini, kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang ajar kami, Roh Kudus, tuntun kami, bimbing kami, supaya semakin hari kami bisa semakin seperti Engkau. Tidak hanya dalam tutur kata kami, tapi dalam karakter kami, sehingga ketika orang lain melihat kami, mereka benar-benar melihat Kristus ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikanlah kami kesaksian yang baik, karena kami juga rindu untuk menjadi kesaksian yang baik untuk orang-orang sekitar kami. Dan kami rindu Tuhan, kami bisa jadi terang dan garam di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba mau serahkan teman-teman kami yang ada di sini yang masih struggle untuk taat, struggle untuk mengasihi, struggle untuk merendahkan hati untuk melayani, untuk melihat kebutuhan di sekitar kami. Bapa, kami serahkan setiap kami yang masih struggle ini ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau saja yang
Tuntun kami, bimbing kami, sehingga kami semakin hari semakin taat, semakin hari semakin mengasihi Engkau dan mengasihi sesama, dan semakin hari kami bisa semakin sadar keperluan dan kebutuhan di sekitar kami, sehingga melalui action kami, melalui kata-kata kami dapat memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, adalah doa kami. Berkati firman-Mu yang telah Engkau sampaikan, yang telah kami terima malam hari ini, supaya firman ini bisa tertanam dalam hati kami dan berbuah menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami berkali-kali lipat, sehingga nama-Mu dipuji, dimuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke guys, saya percaya setiap dari kita pasti diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Chehana, menjadi serupa dengan Kristus. Saya dan teman-teman pasti ingin juga memiliki kerinduan menjadi serupa dengan Kristus. Dan bagi teman-teman yang mungkin memiliki topik yang ingin kita doakan, teman-teman bisa mengirim topik-topik doa ke nomor WhatsApp yang tertera di bawah ini. Dan kami akan berdoa untuk teman-teman. Nah sekarang marilah kita mau berdoa berkat. Kita tutup mata kita dan angkat tangan kita. Mari kita mau terima berkat daripada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, Tuhan untuk setiap dari kami, Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu selama kami ibadah Tuhan dari awal hingga sekarang, Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau melanjutkan kegiatan kami, Tuhan. Engkau yang jaga kami, Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati kami, Engkau yang melindungi kami, Engkau yang menyinari kami, Tuhan. Dan Engkau yang memberi kasih karunia ke dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati dan sampai jumpa di ibadah minggu depan. Besar Tuhan.